Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai penelitian evaluasi kelayakan jalan rel kereta api lintas Bogor sampai Sukabumi pada tahun 2014. Pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk kelompok 2, yang pertama ada Agus Haryanto, yang kedua ada Muhammad Wahyu Suryanto, yang ketiga ada Rizky Tripiki Amalia, yang keempat ada Nur Iza Parija, dan yang kelima saya sendiri Agus Muhyiddin. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nur Iza Parija. Ya, terima kasih untuk Saudara Agus Muhyiddin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang isi abstraknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan jalan rel di lintas Bogor Sukabumi dalam rangka pengoperasian kereta api Pangrango serta tersusunnya informasi kondisi jalan rel lintas Bogor Sukabumi dalam mendukung pengoperasian kereta api Pangrango. Dari hasil analisis kondisi balas sangat memprihatinkan, di mana kekurangan balas mencapai 33.098,9 meter kubik. Nah, di sini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan elastisitas berkurangnya sehingga material di atasnya seperti bantalan, penempatan, penambat, dan rel bisa cepat rusak karena menerima beban terlalu berat tanpa bantuan elastisitas balas. Dan di mana drainase ini juga tidak berfungsi dengan baik, yang bisa berakibatkan buruk untuk badan jalan. Radius terkecil ini yaitu 147 meter, dengan maksimal kecepatan untuk dilewati yaitu 30 km per jam, yang seharusnya menurut ketentuan perencanaan kecepatan maksimal adalah 4,3 akar R atau 52 km per jam. Pada lengkung tersebut, terjadi kerusakan trase jalan rel akibat gradien yang tidak sempurna, yaitu seharusnya 85 mm, hasil pengukurannya 65 mm, dan pelebaran yang seharusnya 1087 mm menjadi 1104 mm, anak panah yang menyimpang. Oke, selanjutnya ini ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini merupakan transportasi suatu kesatuan sistem yang oleh tata laksananya dan sumber daya manusia, terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung membentuk suatu jaringan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada tahun 2014, perjalanan kereta api di lintas Bogor Sukabumi hanya 3 kali. Sedangkan jalur ini bisa menampung 10-15 perjalanan kereta api per harinya. Nah, bila dilihat permintaan angkutan penumpang kereta api Pangrango bisa mencapai 15 kali perjalanan kereta per harinya, oleh karena itu perlu adanya angkutan yang bisa dijadikan substitusi seperti kereta api. Namun demikian, prasarana jalan rel di lintas Bogor Sukabumi ini masih harus dilakukan perbaikan seperti balas, lengkungan, dan drainase, yang merupakan komponen utama jalan rel untuk menjamin kehandalan jalan rel. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kelayakan jalan rel di lintas Bogor Sukabumi dalam rangka pengoperasian kereta api Pangrango. Dan selanjutnya saya akan ke tinjauan pustaka. Penelitian ini sejenis pernah dilakukan oleh Pusat Litbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian di Jember, Jawa Timur, menurut Arbi pada tahun 2011, yang mendeskripsikan kondisi balas yang tidak layak dioperasikan karena kurangnya volume batu balas. Selain itu,
Viko Pebiandi pada tahun 2012 juga mengatakan melakukan penelitian yang berjudul Perencanaan Geometri Jalan Rel Kereta Api Trase Kota Pinang Menggalah STA 104 km sampai STA 147 km dan 200 meter pada ruas rantau Perapat Duri 2, Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh adalah perencanaan trase jalan rel baru sebagai moda transportasi alternatif sepanjang kurang lebih 69 km dari Kota Pinang sampai Menggala. Dengan menggunakan metode analisis, kecepatan rencana dan kehandalan komponen jalan rel. Menurut pasal 18 huruf B, wajib memenuhi standar kelayakan operasi prasarana perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, di mana isinya tentang persyaratan teknis jalur kereta api. Persyaratan sistem merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem. Persyaratan komponen merupakan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi setiap komponen sebagai bagian dari suatu sistem. Lapisan balas ini pada dasarnya merupakan terusan dari lapisan tanah dasar dan terletak di daerah yang mengalami konsentrasi tegangan yang terbesar akibat lalu lintas kereta api pada jalan rel. Oke, selanjutnya. Menurut Hidayat dan Rahmadi pada tahun 2001, pola distribusi gaya vertikal beban kereta api ini dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada beban dinamik, di mana di antara roda kereta api dan rel merupakan fungsi dari karakteristik jalur, kendaraan, kereta, kondisi operasi, dan lingkungan. Gaya yang dibebankan pada jalur disebabkan oleh pergerakan kereta api yang merupakan kombinasi beban statik dan dinamis. Yang kedua, ada beban ini, selanjutnya ini ada distribusikan dari dasar rel ke bantalan dengan perantara pelat andas ataupun alas karet. Yang ketiga, beban vertikal dari bantalan akan didistribusikan ke lapisan balas dan subbalas. Oke, selanjutnya saya akan alihkan kepada Mas Agus Haryanto. Silakan. Ya, terima kasih Mbak atas waktu dan tempat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iza Enorvisa Fariza. Di sini ada materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Rekaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif karena penelitian ini menitik beratkan pada masalah komponen jalan rel di lintas Bogor Sukabumi. Data diperoleh dari objek penelitian disesuaikan dengan regulasi terkait standar teknis kelayakan jalan rel sehingga ditemukan apakah prasarana jalan rel tersebut memenuhi standar teknis atau tidak. Sesuai regulasi yang berlaku menyatakan bahwa kelayakan jalan rel khususnya pada balas, drainase, dan lengkung jalan rel harus diuji, diperiksa dan dirawat baik pertama maupun berkala berdasarkan ukuran dan standar teknis yang ditetapkan. Sedangkan pendekatan literatur yang digunakan adalah dari modul pendidikan Diklat Perkeretaapian Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau dapat disingkat dengan STTD. Rumusan yang digunakan untuk perhitungan volume balas yang dipakai untuk lintas Bogor Sukabumi berdasarkan kelas jalan yang dipakai dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume balas sama dengan kurung buka 2B plus 2C kurung tutup dikali DL plus T kurung tutup minus kurung buka P kali L kali T kurung tutup dibagi 2. Dari hasil rumusan di atas dapat diperoleh keterangan sebagai berikut. T dapat diartikan tinggi bantalan beton, P yaitu panjang bantalan beton, dan L yaitu lebar bantalan beton.
Next, Mas. Dari hasil penelitian presentasi kelompok kami menghasilkan dan membuahkan pembahasan ada 3 poin sebagai berikut. Untuk poin pertama yaitu ketidakstabilan trase jalan rel akibat pertinggian yang tidak sempurna dan pelebaran spur pada lengkung nomor 26 antara Batu Tulis sampai Maseng. Untuk poin kedua volume balas kurang di beberapa lokasi di lintas Bogor Sukabumi. Untuk poin ketiga, beberapa lokasi rawan longsor di lintas Bogor dan Sukabumi. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi lengkung. Materi lengkung ini di mana kondisi lengkung di wilayah Daob 1, Jakarta lintas Bogor sampai Sukabumi. Lengkung yang paling kecil adalah radius 147 meter, berada pada wilayah Risat Bogor dan Parung Kuda. Sedangkan lengkung yang paling besar adalah radius 2000 meter, berada pada wilayah Risat Sukabumi. Berikut adalah data tabel jumlah lengkung berdasarkan pelebaran jalan rel. Saya akan menjelaskan salah satu dari tabel ini, di mana radius tidak kurang dari 100 dan tidak lebih dari 350, dengan jumlah lengkung 89, toleransi pelebaran 20 mm, dan pelebaran jalan rel 1087 mm. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, lengkung radius kecil 147 meter dengan maksimal kecepatan untuk dilewati yaitu 30 km per jam, yang seharusnya menurut ketentuan perencanaan kecepatan adalah 4,3 akar R kuadrat, di mana kecepatan maksimal yang bisa dicapai adalah 52 km per jam. Berikut adalah lampiran gambar 3, di mana hasil survei lengkung nomor 26 antara Batu Tulis sampai Maseng. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi di lengkung tersebut, ditemukan ketidakstabilan trase jalan rel akibat pertinggian yang tidak sempurna, yaitu seharusnya 85 mm. Hasil pengukuran 65 mm dan pelebaran yang seharusnya 1087 mm. Hasil pengukuran 1104 mm dan anak panah yang menyimpang. Berikut adalah lampiran gambar 4, di mana hasil pengukuran lebar rel 1103 pada lengkung radius 147 meter. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Rizky Tripiki Amalia. Waktu dan tempat bersilakan. Selanjutnya yaitu balas. Perhitungan balas dibagi berdasarkan kelas jalan yang ada di lintas Bogor Sukabumi, yang telah ditetapkan yaitu kelas jalan 5. Volume balas untuk lintas Bogor Sukabumi dengan kelas jalan 5 adalah volume balas sama dengan 1000 dikali 56,73 dikali 1116, yaitu 62,577,47 meter kubik. Perhitungan volume balas untuk kelas jalan 5 dengan rumus volume balas sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume balas sama dengan 2B plus 2C dikali D1 ditambah T dibagi 2 dikurangi panjang kali lebar kali tinggi. Didapatkan hasil 2 dikali 1,35 ditambah 2 dikali 2,21 dikali 0,25 ditambah 0,085 dibagi 2 dikurangi 2 dikali 0,232 dikali 0,85, yaitu mendapatkan hasil
1116 mm kubik. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah aset balas Resort Bogor. Berikut ini adalah tabel aset balas Resort Bogor. Dari lokasi 0 km sampai dengan 5 km dari awal pekerjaan didapatkan total volume balas yaitu 2.697,35. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, perhitungan kebutuhan balas untuk kelas jalan 5 dengan bantalan besi adalah 1.116 meter kubik. Jadi kebutuhan balas total adalah 5.581,5 meter kubik. Sehingga untuk Resort Bogor masih terdapat kekurangan balas sebanyak 2.884,2 meter kubik. Selanjutnya, berikut ini adalah aset balas Resort Sukabumi. Dari awal lokasi 34 km sampai dengan 57 km didapatkan total volume balas 11.392,13. Selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, perhitungan kebutuhan balas untuk kelas jalan 5 dengan bantalan besi adalah 1.116 meter kubik. Jadi, kebutuhan balas total untuk Resort Sukabumi dengan panjang jalur 23 km adalah 25,675,13 meter kubik. Sehingga untuk Resort Sukabumi masih terdapat kekurangan balas sebanyak 14.283 meter kubik. Kekurangan balas pada lintas Bogor Sukabumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti balas kurang dan bercampurnya balas dengan tanah, sehingga balas menjadi mati. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wahyu Suryanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mbak Rizky, saya akan melanjutkan presentasinya. Drainase. Pada lintas Bogor sampai Sukabumi, kondisi drainase dipenuhi oleh endapan dari beton, pasangan batu, galian tanah, dan sampah. Berdasarkan hal tersebut, supaya drainase dapat berfungsi, maka saluran air atau drainase dibersihkan maupun dibuatkan saluran yang lebih baik. Dapat kita lihat pada tabel 5, yaitu kondisi drainase. Pada titik-titik tertentu, hampir keseluruhan kondisi drainasenya tidak berfungsi, berdasarkan hasil observasi pada tahun 2014. Lanjut. Longsoran. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, diadakan perbaikan menyeluruh pada lintas Bogor-Sukabumi yang dinyatakan sebagai lokasi rawan longsor. Berdasarkan tabel 6, lokasi perbaikan longsor pada daerah Batu Tulis sampai Masaeng, Bogor sampai Batu Tulis, dan juga daerah Cigombong sampai dengan Ciciruk. Pada titik-titik tertentu yang rawan longsor, sudah dilakukan perbaikan pada tahun 2013 dan juga pada tahun 2014. Hasil tersebut bersumber pada seksi jalan rel daerah operasi 1 Jakarta pada tahun 2014. Lanjut. Pada tabel 7 adalah tabel petak jalan rawan longsor. Dapat terlihat pada daerah Batu Tulis sampai Masaeng, Parungkuda hingga Cibadak, Karangtengah sampai Cisaat, dan juga daerah Cisaat sampai dengan Sukabumi. Pada titik-titik tertentu, hampir keseluruhan
petak jalan merupakan jenis daerah yang rawan longsor. Dan juga pada daerah Karangtengah dan sampai dengan Cisaat merupakan daerah yang luapan air. Berdasarkan tabel tersebut bersumber pada laporan tahunan kondisi jalan rel PT KAI pada tahun 2014. Hasil observasi di lapangan masih ditemukan lokasi rawan longsor dan kondisi drainase permukaan yang kurang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar dibuatkan saluran di atas tebing dan dinding penahan tanah, serta saluran bawah perlu dilakukan perbaikan, seperti yang terlihat pada gambar 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agus Muhyiddin. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, yaitu terjadi ketidakstabilan trase jalan rel akibat pertinggian yang tidak sempurna pada lengkung nomor 21 dengan radius 147 meter yang dapat membahayakan perjalanan kereta api apabila melalui lengkung tersebut. Nah, hal ini dapat menyebabkan kecepatan maksimal berkurang, sehingga waktu tempuh lebih lama. Pada lintas tersebut juga mengalami kekurangan volume balas hingga 33.098,9 meter kubik. Hal ini mengakibatkan gaya elastisitas berkurang yang mengakibatkan rel mudah patah. Mudah terjadinya spaten akibat perubahan suhu. Terdapat 10 titik daerah rawan longsor yang bisa mengakibatkan gangguan pada jalan rel, khususnya pada musim hujan. Sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan efek mud pumping atau gaya dorong ke atas yang dapat mengakibatkan kereta api yang lewat anjlok. Nah, gaya dorong ini berasal dari tekanan air yang terperangkap dalam balas dan tanah dasar. Apabila ada tekanan yang diakibatkan kereta api menekan jalan rel, maka jalan rel akan memberikan efek mud pumping. Tekanan dari jalan rel lebih tinggi daripada beban tonase kereta api, maka roda akan keluar rel dan akhirnya terjadi anjlok. Di mana peristiwa ini juga terjadi bila batu balas kurang dari standar teknis. Untuk saran dari hasil penelitian ini, yaitu adalah untuk memperbaiki trase jalan rel, terutama pada lengkung. Perlu melakukan penambahan balas serta perbaikan saluran drainase pada lokasi rawan longsor dan luapan air. Mungkin cukup sekian persentase dari hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.